Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sabrina Lisdamaya Rahmawati. Nomor induk mahasiswa 1903050116. Saya berasal dari kelas 6C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran berbasis edutainment. Materi pembahasan kita kali ini, yang pertama pengertian edutainment, yang kedua prinsip-prinsip belajar berbasis edutainment, yang ketiga teori belajar berbasis edutainment, dan yang terakhir kita akan belajar tentang berbagai teori dan bentuk terapan edutainment. Kita akan bahas yang pertama, pengertian edutainment. Pengertian edutainment sendiri, menurut Hamruni dalam buku karya M. Fadilah, mengatakan bahwa edutainment terdiri atas dua kata, yaitu education dan entertainment. Education adalah pendidikan dan entertainment merupakan hiburan. Jadi, bila digabung, maka edutainment diartikan sebagai pendidikan yang menyenangkan. Selanjutnya, Hamruni menyimpulkan bahwa edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung menyenangkan. Pada dasarnya, edutainment berusaha untuk mengajarkan atau memfasilitasi interaksi sosial kepada para siswa dengan memasukkan berbagai pelajaran dalam bentuk hiburan yang sudah akrab di telinga mereka, seperti acara televisi, permainan yang ada di komputer atau video game, film, musik, website, perangkat multimedia, dan lain sebagainya. Di samping itu, edutainment berupa pendidikan di alam bebas yang mampu menghibur sekaligus belajar tentang kehidupan binatang dan habitatnya. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip belajar berbasis edutainment. Prinsip dasar edutainment bermula dari adanya asumsi bahwa pembelajaran yang selama ini berlangsung di sekolah maupun masyarakat sudah tidak mencerminkan lagi sebagai bentuk pendidikan, akan tetapi lebih terkesan menakutkan, mencemaskan, dan membuat anak tidak senang serta merasa bosan dan menjenuhkan. Padahal seharusnya pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan dan membuat peserta didik belajar dengan nyaman dan penuh antusiasme yang tinggi. Maka dari itu konsep edutainment berupaya untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, belajar yang nyaman, dan juga penuh antusias. Selanjutnya ada pendapat yang menyebutkan bahwa ada 3 alasan yang melandasi munculnya konsep edutainment ini, yaitu yang pertama, perasaan positif. Perasaan positif ini meliputi perasaan senang atau gembira. Nah, perasaan positif ini akan mempercepat pembelajaran, sedangkan perasaan negatif seperti sedih, takut, terancam, dan merasa tidak mampu akan memperlambat belajar atau bahkan bisa menghentikan sama sekali. Alasan yang kedua, jika seseorang mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, maka akan membuat loncatan prestasi yang belajar yang tidak terduga sebelumnya. Nah, misalnya dulu guru menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah. Siswa mendapatkan hasil belajar hanya 60. Setelah itu, guru menerapkan konsep edutainment ini.
dengan melalui hiburan, misalnya bernyanyi, terus menonton film atau menonton video-video pembelajaran lainnya, sehingga pembelajaran menyenangkan dan siswa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, misalnya bisa mendapatkan nilai 80 atau 90. Oke, kita lanjut. Alasan yang ketiga, apabila setiap pembelajaran dapat dimotivasi dengan tepat dan diatur dengan cara yang benar, cara yang menghargai gaya belajar dan modalitas mereka, maka mereka semua akan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa memotivasi mereka dalam belajar. Oke, kita lanjut yang pembahasan ketiga. Kita akan belajar teori belajar berbasis edutainment. Sebelum masuk ke teorinya, saya akan sedikit menjelaskan sedikit tentang teori belajar ini. Teori belajar berbasis edutainment adalah salah satu bentuk teori yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang pembelajaran yang mengasyikkan dan menyenangkan. Dalam kamus ilmiah disebutkan bahwa teori ini adalah dalil atau ilmu pasti, ajaran atau pandangan tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal. Teori belajar berbasis edutainment ini meliputi 3 teori. Yang pertama yakni teori kooperatif atau belajar kelompok, yang kedua teori otak triun, dan yang ketiga teori kecerdasan majemuk. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teori belajar kooperatif atau belajar kelompok. Belajar kelompok di sini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif ini, yaitu cooperative learning, yaitu adanya peserta didik dalam kelompok, terus upaya belajar setiap anggota kelompok dan tujuan yang harus dicapai. Salah satu strategi dari model pembelajaran kelompok adalah cooperative learning. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori otak triun. Konsep 3 otak dalam satu kepala atau otak triun dicetuskan oleh Paul MacLean. Perkembangan pengetahuan mengenai cara kerja otak saat ini telah berkembang sangat pesat. Paul MacLean sendiri telah mengembangkan teori otak triun ke level yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Namun, analogi yang kita gunakan di sini sangat membantu untuk memberikan pemahaman cara kerja otak dalam hubungannya dengan kesiapan belajar. Ketiga bagian otak di atas adalah satu kesatuan, artinya salah satu otak akan berfungsi dengan baik. Oleh karenanya, untuk menciptakan pembelajaran yang baik, suasana pembelajaran harus dibuat menyenangkan sehingga otak-otak tersebut dapat berfungsi dengan maksimal. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah teori yang menjelaskan kemajemukan kecerdasan yang mungkin sekali dimiliki oleh setiap siswa dan orang. Howard Gardner mengemukakan dalam teori multiple intelligence ini dalam bukunya Frame of Mind. Teori ini menjelaskan beragam kecerdasan otak, meliputi kecerdasan verbal atau linguistik dalam berbahasa, linguistik itu dalam berbahasa, musikal atau ritmis, logis atau matematis, visual atau spasial, terus jasmaniah atau kinestetik, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yakni berbagai teori dan bentuk terapan edutainment. Yang pertama, teori dan penerapan humanizing the classroom. Yang kedua, active learning atau pembelajaran aktif. Yang ketiga, the accelerate of learning. Dan yang keempat, quantum learning. Kita bahas tentang
Humanizing the classroom. Humanizing artinya memanusiakan, sedangkan the classroom berarti ruang kelas. Jadi secara harfiah humanizing the classroom bermakna memanusiakan ruang kelas. Dalam hal ini yang dimaksud memanusiakan ruang kelas adalah pendidik hendaknya memperlakukan para siswanya sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing dalam proses pembelajaran. Humanizing the classroom berasal dari dua kata, yaitu humanizing yang berarti memanusiakan dan the classroom yang berarti ruangan kelas. Jadi humanizing the classroom secara harfiah berarti memanusiakan ruang kelas. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam proses pembelajaran pendidik hendaknya memperlakukan peserta didiknya sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya masing-masing. Sementara itu, ruangan kelas berfungsi sebagai ruang pembelajaran sehingga dimanapun pembelajaran dilakukan baik di dalam, luar maupun dalam bebas, pembelajaran masih tetap berlangsung. Jadi dalam aplikasinya, Humanizing the Classroom merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan dengan pendekatan humanistik, contextual learning the education, di mana peserta didik dapat belajar dari lingkungan atau realita kehidupannya serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Adapun indikator dalam model pembelajaran Humanizing the Classroom adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanusiakan manusia. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas siswa. Yang keempat, mengakui setiap usaha yang dilakukan siswa. Kekurangan dan kelebihan model Humanizing the Classroom. Kelebihan model Humanizing the Classroom. Yang pertama, peserta didik akan lebih giat lagi belajar dan bekerja bila harga dirinya dikembangkan sepenuhnya. Yang kedua, peserta didik yang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan merasa bertanggung jawab atas keberhasilannya. Yang ketiga, hasil belajar akan meningkatkan dalam suasana belajar yang diliputi oleh rasa saling mempercayai, saling membantu, dan bebas dari ketegangan yang berlebih. Yang keempat, pendidik yang berperan sebagai fasilitator belajar selalu memberi tanggung jawab kepada peserta didiknya atas kegiatan belajarnya. Sedangkan Humanizing the Classroom juga memiliki kekurangan. Kekurangan model Humanizing the Classroom adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik kurang mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang kedua, peserta didik kurang mampu memahami perilaku mereka sendiri. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan sudah paling baik. Yang ketiga, lebih bersifat abstrak, hanya mempertimbangkan apakah dan bagaimana ide-ide berhubungan dengan pengalaman peserta didik, tetapi tidak berdasarkan bagaimana makna perilaku berasal. Yang keempat, bila perilaku peserta didik dibiarkan bebas tanpa ada kontrol, dikhawatirkan peserta didik yang nakal akan semakin parah kenakalannya. Oke, lanjut kita akan membahas tentang active learning atau pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa di dalamnya. Siswa diminta untuk mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Pembelajaran aktif berarti pembelajaran yang memerlukan keaktifan semua siswa dan guru secara fisik, mental, emosional, bahkan moral dan spiritual. Guru harus menciptakan suasana yang sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, membangun gagasan, dan melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung. Sehingga belajar merupakan proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Dengan demikian siswa didorong untuk bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri.
Pembelajaran aktif atau active learning adalah pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa untuk mengalami sendiri, untuk berlatih, untuk berkegiatan sehingga baik dengan daya pikir, emosional, dan keterampilannya. Mereka belajar dan berlatih. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni the accelerate of learning. Accelerate learning adalah pendekatan belajar yang paling maju yang digunakan pada masa sekarang dan mempunyai banyak manfaat. Accelerate learning didasarkan pada penelitian mutakhir mengenai otak dan pelajar. Di sini dapat digunakan berbagai metode dan media, sifatnya terbuka dan luas. Pembelajaran diajak terlihat sepenuhnya. Accelerate learning cocok dengan semua gaya belajar dan memberi energi serta membuat belajar menyenangkan dan benar-benar sangat memeningkan hasil. Contoh dari pendekatan the accelerate of learning adalah pembelajaran SAFI. Pembelajaran tidak otomatis meningkatkan dengan menyuruh orang berdiri dan bergerak ke sana kemari, akan tetapi menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indera dapat berpengaruh besar pada pembelajaran. Ding 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 ding. Yang terakhir adalah quantum learning. Berakar dari upaya George Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai sugestologi atau sugestopedia. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif ataupun negatif. Beberapa teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif adalah mendudukkan murid secara nyaman, memasang musik latar di dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk memberikan kesan besar sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru yang terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif. Istilah lain yang hampir dapat dipertukurkan dengan sugestologi adalah penerapan belajar. Percepatan belajar dengan didefinisikan sebagai meningkatkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan dengan upaya yang normal dan dibarengi kegembiraan. Terima kasih, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.